Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar Ananda semuanya pada pertemuan kali ini? Wah, alhamdulillah sehat ya. Kabar saya juga alhamdulillah sehat juga. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum ibu menjelaskan materi kita pada kali ini, ibu akan mengabsen Ananda satu persatu ya. Baiklah. Husnul Arifah, Desi Hastika Dewi, Hafiza Aini. Baiklah, berarti hadir semua ya pada pertemuan kali ini. Wah, kita kasih dulu A+ untuk yang udah datang pada pertemuan kali ini ya. Baiklah, apakah Ananda tahu atau masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, sepertinya ada yang bisa menjelaskan. Ya, silakan Fiza. Wah, ya itu betul sekali apa kata Fiza ya. Apakah di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu tujuan dari penataan rambut? Iya Husnul, silahkan. Nah, iya bagus. Ada jawaban lain untuk melengkapinya? Baiklah, kalau tidak ada, ibu akan sedikit menjelaskan tentang tujuan penataan rambut. Benar kata Husnul tadi, penataan rambut itu tindakan yang dapat berupa menyisir, menyanggul, dan menempelkan berbagai hiasan rambut baik secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan, dengan tujuan membuat rambut menjadi lebih menarik dan lebih indah ya. Baiklah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu akan jelaskan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar semua siswa dapat memahami tentang penataan rambut serta dapat mengaplikasikannya pada praktikum yang akan kita laksanakan pada hari ini ya. Untuk itu ibu minta tolong kepada Ananda semua agar memperhatikan pelajaran yang ibu berikan hari ini. Ananda dapat bertanya jika ada materi yang tidak Ananda pahami ya. Baiklah, apakah Ananda ibu pernah dengar tentang sanggul tradisional Jawa Barat atau sanggul Ciwidey? Wah, ada yang tahu ya? Apakah ada yang tahu itu apa itu sanggul tradisional Jawa Barat atau sanggul Ciwidey? Bah, ya. Hafiza, silakan. Wah, bagus ya, kata Hafiza tadi. Baiklah, betul. Sanggul Ciwidey itu adalah sanggul yang biasa dipakai oleh masyarakat Sunda ya. Nah, ada yang tahu sejarah tentang sanggul Ciwidey? Ya, silahkan Sonia. Baiklah, ada yang tahu lagi? Jika tidak ada, ibu akan menjelaskan ya apa itu sanggul Ciwidey, sejarah Ciwidey. Nah, benar kata Sonia tadi, sejarah sanggul Ciwidey itu ya. Sanggul itu berasal dari Jawa Barat. Terdapat satu kecamatan bernama Ciwidey, termasuk wilayah kota Madya Bandung, dan letaknya kurang lebih 50 km di sebelah selatan Bandung. Salah satu sanggul yang terkenal di Jawa Barat bernama Ciwidey.
Belum jelas siapa orang pertama yang menggunakan istilah itu ya. Nama Sanggul itu agaknya tak dapat dilepaskan dari nama daerah itu. Nama Sanggul Ciwidey mulai dikenal di daerah Jawa Barat pada tahun 1947. Sanggul itu diperkenalkan oleh Kanjeng Haji Wiranata Kusuma. Sebelum Sanggul Ciwidey dikenal di Jawa Barat ya, pada zaman Pangeran Sumedang telah dikenal nama Sanggul Pasundan atau Sanggul Kesundaan, atau disebut juga kebesaran ya, yang umumnya dipakai oleh kaum ningrat hingga rakyat biasa. Kemudian nama Sanggul itu berubah menjadi nama Sanggul Ciwidey. Siapa yang mengubahnya dan kapan diubahnya belum dapat diketahui secara pasti. Tapi jika dilihat dari segi bentuknya, Sanggul Ciwidey dipengaruhi oleh bentuk huruf Arab, yaitu alif ditambah dengan huruf nun atau dikenal dengan istilah Sunda. Alif pakaiat sareng nun. Dalam hal ini terlihat pengaruh agama Islam. Hal ini dapat dimengerti karena hampir seluruh penduduk asli Jawa Barat pemeluk agama Islam. Ya, silahkan Husnul. Pertanyaannya bagus ya dari Husnul, yaitu ciri khas Sanggul Ciwidey ini. Oke, Ibu akan jelaskan apa itu ciri khasnya. Ciri khas Sanggul Ciwidey ini, penggunaan sanggulnya itu diletak tepat di tengah kepala bagian belakang dan bagian depan sanggul sampai batas tumbuh rambut atau hairline bagian bawah. Penataan bagian depan ada sanggaran bentuk bulat atau biasa disebut jabing dan menggunakan perhiasan berupa cucuk atau gelang dari emas atau perak untuk kaum bangsawan dan terbuat dari tanduk biasa digunakan oleh masyarakat biasa. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada, langsung saja ya, Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan job sheet tentang Sanggul Ciwidey ya. Yang pertama itu ada persiapan area kerja. Yang pertama, membersihkan ruangan dari segala kotoran dan debu, mengecek aliran air dan listrik, menyusun peralatan dengan rapi, membuang sampah pada tempatnya, dan menciptakan suasana kerja senyaman mungkin. Dan yang kedua itu ada persiapan pribadi ya Ananda. Yang pertama menggunakan pakaian kerja, menjaga kebersihan badan, melepaskan perhiasan yang dianggap mengganggu pekerjaan, dan melakukan prosedur kerja yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu ada persiapan klien. Yang pertama, mempersiapkan klien duduk pada tempat yang telah disediakan ya, melepaskan perhiasan klien, memakaikan handuk kecil dan cap, dan yang terakhir melakukan diagnosa. Yang kedua itu ada alat, linen, dan bahan kosmetika yang harus digunakan. Yang pertama itu ada sisir sasak, untuk gunanya menyasar rambut ya. Baiklah, yang pertama itu ada alatnya, ada sisir sasak ya, kayak gini sisir sasaknya. Itu gunanya untuk nanti menyasar rambut ya. Dan yang kedua itu ada sisir penghalus sasak seperti ini. Untuk gunanya itu merapikan rambut yang telah disasak tadi dan untuk melepaskan sasakan tadi ya Ananda. Selanjutnya itu ada harnas halus. Dan ada harnal besar, jepit hitam kecil, dan jepit hitam besar. Ada selanjutnya ada jepit bebek. Kemudian ada karet gelang ya, bisa karet gelang, bisa karet, pokoknya kunciran untuk rambut itu penting itu ya. Dan yang terakhir itu ornamennya ya Ananda, seperti ini ornamennya untuk terakhir kan, untuk hiasannya. Dan yang selanjutnya itu ada bahan ya Ananda. Jangan lupa bahan yang digunakan, yang pertama itu ada hairspray.
gunanya untuk membuat rambut kaku. Tadi setelah rambut disasak kita akan hairspray supaya rambut itu kaku ya, biar bisa berbentuk sanggul ya. Yang selanjutnya untuk membuat rambut lebih rapi, contohnya seperti rambut anak-anak rambut ya Ananda, itu kita bisa sisir, habis itu kita kasih hairspray ya Ananda. Selanjutnya itu ada langkah kerja. Yang pertama itu susun rapi peralatan dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, gunakan masker agar terhindar dari semprotan hairspray saat digunakan. Yang ketiga, sisir rambut klien sampai rapi agar memudahkan untuk melakukan proses penataan sanggul. Baiklah, langkah kerjanya ini ibu akan mempraktekkan langsung ya kepada Ananda semua. Baiklah, yang langkah pertamanya itu ialah susun rapi ya. Ini di sini ibu sudah menyusun rapi peralatan dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktek hari ini ya. Dan yang selanjutnya itu Baiklah, selanjutnya yaitu gunakan masker ya Ananda agar terhindar dari hairspray yang akan kita semprotkan nanti. Ya, yang pertama itu sisir rambut klien sampai rapi ya agar memudahkan Ananda semua untuk melakukan proses penataan sanggul ini. Baiklah, setelah kita sisir rambut rambut kliennya atau rambut manekinnya, rambut dibagi atau diparting menjadi 5 atau 7 bagian ya Ananda. Baiklah Ananda, setelah rambut kliennya diparting sesuai dengan yang dibutuhkan ya Ananda ya. Sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu kunci rambut bagian belakang ya. Baiklah, selanjutnya itu mulai mengambil rambut bagian belakang ya Ananda. Selanjutnya mulai mengambil rambut bagian belakang dengan cara menyasak bagian depan agar mengembang sedikit ya, yang dikenal dengan jabbing. Pastikan rambut tetap rapi dan kencang dalam proses pengambilan rambut-rambut lainnya. Sanggul diikatkan menjadi satu, bentuklah sanggul sesuai dengan bentuk kepalanya ya. Berarti kita sasak dulu ya Ananda semuanya. Kita sasak seperti ini ya, sampai dia benar-benar kusut sasaknya, sampai dia benar-benar mengembang ya Ananda. Baiklah, setelah itu lanjut terus sampai sampai sasaknya benar-benar bagus ya. Setelah rambut telah disasak, sudah mengembang ya Ananda ya, kita sisir dengan menggunakan sisir biasa tadi ya Ananda.
seperti ini. Baiklah Ananda, setelah rambut dah disasak, baiklah setelah rambut tadi yang telah disasak, kita sisir menggunakan sisir biasa ya Ananda, seperti ini. Seperti ini ya Ananda, sampai dia kayak gini. Setelah itu kita ikat rambut bagian belakangnya menggunakan karet gelang tadi ya Ananda. Karena sudah seperti ini, kita gunakan jepit bebek. Setelah itu kita hairspray rambut kliennya tadi ya. Kita rapikan kembali. Setelah rapi seperti ini, ya sudah rapi ya Ananda semua ya. Setelah sudah di hairspray tadi rambutnya, kita kuncir bagian rambut belakangnya menggunakan karet gelang. Seperti ini ya. Kemudian kita rapikan rambutnya bagian belakangnya. Kemudian kita kasih hairspray kembali agar rambut kliennya atau rambut manekinnya tetap rapi ya Ananda semua. Kemudian kita lepas jepit bebeknya tadi. Baiklah, yang terakhir kita memberikan ornamen pada rambut belakangnya tadi ya. Ornamennya boleh 2 atau bisa dikreasikan sendiri. Baiklah, sudah jadi ya Ananda semuanya. Praktek kita pada hari ini. Baiklah, itu tadi prakteknya. Sudah selesai ya Ananda semua. Selanjutnya langkah selanjutnya itu yaitu berkemas ya. Yang pertama kita tuh membersihkan dan mensterilkan alat. Kita membersihkan alat-alat yang tadi kayak berceceran biar lebih rapi ya Ananda. Yang kedua, menyimpan peralatan pada tempat semulanya tadi ya.
Setelah melakukan praktek, kita masukkan tempat-tempat barang-barang tadi ke dalam tempatnya ya. Seperti ibu udah menyediakan tempatnya seperti kayak tempat seperti ini. Itu nanti dimasukkan ya alat-alatnya, mulai dari jepit-jepit tadi ya Ananda. Selanjutnya itu membersihkan area kerja, merapikan, kita sapu, bisa juga kita pel gitu ya Ananda. Yang terakhir itu membuang sampah pada tempatnya. Seperti kita tadi udah ada sampah-sampahnya kan, kita buang lagi gitu. Dan selanjutnya itu ada keselamatan kerja ya Ananda. Keselamatan kerja itu menggunakan pakaian kerja, alat dan bahan harus steril ya. Berarti kita sterilkan dulu sebelum melakukan praktek. Kita harus mensterilkan bahan-bahan, alat dan bahan tersebut ya. Selanjutnya yaitu kosmetik yang dipakai harus diagnosa. Jadi kita tuh ada diagnosanya juga ya tadi. Dan sebelum kita melakukan praktek kan kita ada tuh mendiagnosa kartu. Jangan lupa kita membuat kartu analisanya ya Ananda ya. Soalnya itu wajib. Jadi biar tahu ya apa saja jenis-jenisnya atau kekurangannya rambut klien kita gitu kan. Yang terakhir selanjutnya itu ada air yang tumpah harus segera dibersihkan ya, supaya terhindar dari kecelakaan kerja. Seperti di lantai itu misalkan tadi bekas-bekas air atau hairspray itu masih lengket di lantai, itu kita bisa kita pel ya, agar tidak terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya itu menjaga air agar tidak sampai ke mata, telinga dan wajah. Itulah tadi gunanya masker, karena agar itu ada menjaga air agar tidak sampai ke mata ya, telinga dan wajah. Jadi kita tuh harus hati-hati. Kalau kita pada saat kita melakukan praktek, kita menyemprotkan hairspray tadi, kita agak jauh ya Ananda, jangan sampai kita dekat dengan mata gitu. Dan itu gunanya masker wajah agar tidak terkena mulut ya dan hidung gitu kan. Dan selanjutnya itu tidak disarankan kuku panjang ya Ananda. Jadi kuku kita itu harus dipotong sebelum melakukan praktek ini ya Ananda ya. Baiklah di sini apakah Ananda semua ada yang ingin bertanya tentang materi kita? Ada yang materi kita pada hari ini? Baiklah, atau adakah Ananda Bu materinya kurang jelas atau gimana? Baiklah, sepertinya tidak ada ya Ananda ya. Ya, baiklah kalau begitu. Kita cukupkan pembelajaran pada hari ini ya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa berkah ya dan bermakna, dan bisa diterapkan juga langsung di rumah nanti ya. Semoga ilmunya juga berkah ya Nanda semua. Baiklah, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.